Oke, silakan. Kriston Mungkin atau ya boleh aku dulu lah, karena aku cuma dikit doang, Pak. Ya, oke. Karena gini, Pak, kemarin kan waktu kita awal pertama itu, Pak, aku boleh cerita sedikit ya, Pak. Boleh. Terkait waktu awal kita pertama apa namanya bimbingan kemarin itu kan saya pakai ini, Pak, yang City Effectivity dari Sumarekon Serpong, Pak. Tapi ternyata pas saya minta ke kantor untuk minta izin, nggak dibolehin nih, Pak. Jadi Nggak boleh. Nggak boleh iya, Pak. terusin. Iya, Terus? Pak. Makanya saya jadinya ganti klien gitu, Pak. Ganti brandnya. Jadi saya itu pakai brand Spanklin, Pak. Mana tadi Spanklin? Ini, Pak, Spanklin. Spanklin itu dari mana? Dari Sumarekon juga? Spanklin itu bukan, Pak. Spanklin ini klien dari Dreambox yang tentang produk sanitizer alat makan, Pak. Udah dibikin suratnya? Suratnya udah aman, Pak. Tinggal ini sih, kayak kemarin kan Bapak minta ya mau kirim, tapi saya juga bingung mau Kirim kirimnya dulu. ke Bapak. Kalau nggak disetujuin nggak bisa. Oh Tanya iya, ya Wilhelmina ya, harus dikirim dulu ya. oke, Kalau Pak. lu nggak disetujuin ya lu bikin lagi. Mana sih? Tapi Ya. teman saya sudah yang pakai sama dengan apa produk Spanklin ini udah Ya, kan disetujui. temen lu udah, lu kenapa belum? Iya. Ya. Oke, Pak. Oke, Pak. Terus ini. Nah, kan Terus ya, Pak. sebentar, saya dari judulnya. Kok meningkatkan brand awareness emang baru sebentar? Baru sebentar. Misalnya. Iya, Pak. Ini brandnya masih baru gitu, Pak. Spanklin itu Spanklin apa Spunklin bacanya? Spoon-Clean, Pak, sebenarnya. Spunklin, oke, sorry. Spunklin ini perusahaan ini baru berapa tahun? Untuk baru berapa tahunnya belum lama sih, Pak. Baru keluar itu Belum lama itu kapan? Sekitar masih kayak hampir setahunnya itu, Pak. 8 bulanan. Ya kalau masih bisa pakai brand awareness. Ya, tapi kalau udah lama nggak boleh nih. Oh, Ya. Oke, baik, Pak. Terus kok meningkatkan brand awareness penggunaan sanitizer gimana sih? Kok brand awareness-nya penggunaan sih? Ayo, konsep brand awareness apa sih? Ayo. Brand awareness itu meningkatkan Brand awareness dengan penggunaan sanitizer beda loh maknanya. Kalau penggunaan Anda udah action. Kalau brand awareness itu cuma brand, kepekaan brand kita jadi aware terhadap brand. Beda lagi. Lu mau pakai brand awareness atau penggunaan sanitizer? Ayo. Kalau penggunaan sanitizer, Anda makan tuh udah langsung dibersihin gitu. Ayo coba. Ayo. Jangan double. Kalau mau brand awareness, ya brand awareness. Kalau mau penggunaan. Ayo. Berarti cuma salah satunya aja, Pak, yang penggunaannya kalau aja. menurut saya, mendingan ini kan unik nih ya. Mau makan aja kudu di sanitizer kan. Keren tuh. Mendingan awareness-nya buang. Brand awareness-nya. Iya nggak? Kan? Tapi saya mau tanya, Kristen. Anda paham nggak sih? Kalau brand awareness itu apa? Brand awareness itu cara kita untuk memberitahukan kepada masyarakat gitu, Pak, agar mereka paham bahwasanya kita ada di suatu udah bertindak belum kalau gitu? Kenapa, Pak? Sudah bertindak belum kalau brand awareness? Sudah. Belum. Dia baru aware terhadap brandnya. Oh iya nih, ada si Spanklin nih. Tapi kalau Anda langsung meningkatkan penggunaan sanitizer alat makan, itu langsung action. Dua hal yang berbeda. Kalau Anda jadiin satu, nanti bingung nanti pas diuji. Anda lebih fokusnya ke brand awareness-nya atau ke penggunaan sanitizer-nya, kampanyenya. Yo. Harus fokus. Kalau enggak nanti Anda kenanya ya beda banget antara meningkatkan brand awareness sama meningkatkan penggunaan sanitizer itu dua hal yang berbeda. Ya enggak? Ya enggak? Boleh kalau Anda punya argumen lain yang mematahkan argumen saya, boleh, Kristen. Coba. Pakai konsep tapi. Sayanya salah, Pak. Iya. Jadi kalau menurut saya, ini kan baru nih. Mau makan aja kudu di sanitizer. Kan orang baru nih ya. Baru gara-gara COVID kan. Iya, Pak. Biasanya kan orang nggak peduli. Alat makan aja biarin aja, cuek aja. Kadang kalau dimakan di pinggir jalan, nyucinya aja belum tentu bersih. Ya enggak? Cuman
bekas, coba Anda beli somai dah. Itu dia pakai ember satu, itu pakai buat nyuci piringnya berkali-kali. Anda pernah lihat nggak? Pernah. Nah, ini pakai sanitizer loh, menarik loh. Jadi alat makannya pakai sanitizer. Itu kan baru, sesuatu yang baru. Nah, itu yang Anda harus tekankan di situ. Ya. Jadi baik. Di latar belakang harusnya muncul itu. Oke, terusin sekarang. Karena ini memang berubah total Pak kemarin itu dari segi produk juga, dan untuk segi judul berarti ini udah saya mau make sure lagi Pak. Berarti dari segi judul ini sudah tidak ada lagi yang gangguan sebagainya ya Pak, untuk dari segi judul. Udah nggak apa-apa. Udah aman ya Pak. Oke, baik Pak. Selanjutnya sorry. Itu perancangan itu baru rencana atau sudah langsung social media marketing campaign? Yo. Gimana Pak? Maaf. Kalau perancangan tuh baru rencana kan? Iya Pak, perancangan. Nah, Wilhelmina judulmu apa? Penerapan program, penerapan. Tuh. Kalau ini baru rancangan nih, kamu baru ide doang. Kamu baru ide doang. Ayo, coba kata perancangan ini hati-hati. Hati-hati. Kalau perancangan berarti Anda baru pakai sampai ide doang loh. Ya nggak? Padahal maunya tugas akhir tuh sampai Anda bikin strategi digital kampanyenya, ya nggak? Sampai di sosial media ada berapa kan harus ada tuh. Ya nggak? Kan banyak banget tuh yang perlu diisi ya. Bikin podcast segala kan, ya nggak? Ya kan? Bikin video, IGTV. Iya. Banyak. Nah, itu kan berarti udah dilaksanakan. Kalau Anda perancangan, berarti baru ngerencanain loh. Rancangan itu artinya apa? Perancangan. Membuat ide, brainstorming, Pak. Iya, baru ide. Emang baru ide doang, Tan? Enggak. Nah, hati-hati ya judulnya. Coba judulnya samain lah itu sama Wilhelmina tuh. Kalau strategi gitu, Pak? Penerapan. Oh, penerapan. Ya. Kalau enggak penerapan, implementasi. Nah, implementasi kita lebih mantap. Ya, Pak. Nah, keren kan judulnya? Masa baru ngerancang doang? Aduh. Nanti ini apa tugas akhir apa baru proposal ini? Ya nggak? Iya, Pak. Oke. Terus. Berarti tidak ada masalah lagi ya, Pak? Saya sih nggak ada masalah kecuali suratnya kamu kirim ke Prodi bermasalah. Coba kirim dulu. Oke, baik, Pak. Maaf, Pak. Kita udah oke-oke, nggak disetujuin lagi. Aduh. Oke, baik. Nanti akan segera saya ini, Pak. Oke, baik. Terus, next. Lanjut ya, Pak. Untuk yang selanjutnya itu... Ya udah, ini mah nanti dulu deh. Ya. Untuk yang di latar belakang ini sih masih dikit aja sih, Pak. Saya menjelaskan ininya. Yang pertama itu saya jelaskan tentang digitalnya gitu, Pak. Terkait yang sosial media strateginya itu, Pak. Karena kan sosial media itu kan berbasis digital begitu, Pak. Saya sih bilang, kamu kaitkan sama judul Anda. Ya, kenapa penting sebuah strategi digital kampanye di era sekarang? Kenapa penting buat perusahaan untuk menerapkan itu? Yang kedua, kenapa itu dilakukan untuk di era COVID? Ini menarik nih. Menariknya kenapa? Karena ini kan di era COVID serba kesehatan nomor 1 ya. Iya, Pak. Nah, ini justru dilakukan untuk orang-orang supaya mempertahankan kesehatan mereka dengan cara sanitizer, penggunaan sanitizer. Jadi tekankan itu. Penggunaan sanitizer dalam COVID-19 kan banyak banget tuh awalnya. Ya enggak? Dari mulai apa tuh? Rumahnya disemprot, segala macam tuh. Ingat nggak waktu awal-awal tuh? Orang aja mau masuk ruangan aja disemprot. Pernah nggak? Ingat nggak dulu? Yang ramai gitu ya. Jadi masalah orang masuk ke rumah disemprot dulu orangnya. Orangnya disemprot tuh, Pak, bayangin. Nah, tapi sekarang yang uniknya, uniknya apa? Alat makan. Itu yang baru. Gitu ya. Jadi alasannya kenapa memilih topik, kenapa memilih itunya tadi topik tuh, kenapa itu dijadikan strategi digital untuk sanitizer untuk alat makan. Itu menarik loh. Itu sesuatu yang baru di era COVID.
Terus yang kedua, kenapa menggunakan strategi digital marketing? Kenapa itu perlu? Tadi datanya dari Wilhelmina bagus tuh. Data Wilhelmina bagus tuh tadi ya. Mungkin bisa saling sharing lah. Data yang tadi tuh ya Wilhelmina ya. Siap, Pak. Siap. Boleh. Kasih juga Kriston tuh. Misalnya Siap, Pak. orang Indonesia tuh berapa sih, terus berapa gitu. Jadi tapi jangan cuma ngambil doang Wilhelmina. Ini lu bisa cari di sini. Parafrase. Bukan gitu. Jangan dikasih mentahnya Wilhelmina. Tapi cari misalnya, ini lu bisa dicari di website ini. Ini bisa dicari website ini gitu. Biasanya sendiri enak aja diambil copy paste. Ya. Jadi kalau mau cari ini ada di sini nih, Kriston, ini di sini. Ya itu yang namanya jadi kita saling membantu. Tapi tetap nanti karena kan Anda harus turnitin ya. Takutnya kalau misalnya Anda main ambil punya orang tuh nanti dianggap Anda sama. Nah, itu hati-hati. Plagiat. Dan kalau udah plagiat gitu, dua-duanya kena. Yang kasihan yang pertama. Iya, aduh. Jadi kalau misalnya nih, Kriston, ya makanya, jadi kamu jangan kasih mentahannya, Wilhelmina. Tapi misalnya, nih Kriston, data ini kamu bisa cari di sini. Bisa cari di sini gitu. Nanti saling berbaginya begitu ya. Jadi bukan berbagi. Ini lo punya gua, lo ambil aja nih. Jangan gitu. Misalnya, data ini saya ambil dari sini nih. Nah, nih kan hampir sama nih. Ya. Ini tahun berapa nih? 2000 berapa? Tahun Pak. 2000 berapa? 2021 tuh. 2021 terbaru, Pak. Tapi Januari lalu. Tapi yang bahasa Indonesia ada kok. Iya, Pak. Ini pakai bahasa Inggris belagu amat. Aduh, oke, Pak, saya ganti. Yang bahasa Indonesia ada itu, ya. Iya, Pak. Nanti saya ganti, Pak. Tadi yang e-commerce itu tadi loh, e-commerce tadi bagus tuh dari Wilhelmina. Data yang tadi ya. Oke, Pak. Nah, terus berarti next. Ya. Saya Pak mau make sure lagi. Berarti tadi yang pertama saya itu menjelaskan tentang COVID-nya dulu ya, Pak. Tentang COVID-nya dulu. Baru lalu lanjut ke strategi COVID-nya itu jangan terlalu lama. Tapi tentang penggunaan sanitizer-nya. Itu loh maksudnya. COVID itu kan membuat orang harus hati-hati karena penularannya luar biasa. Nah, kamu kasih contoh aja. Misalnya dalam beberapa kali. Salah satu penyebabnya adalah karena pada saat di restoran, ya ada beberapa yang jadi klaster restoran tuh kan. Gara-gara makan. Mungkin kurang bersih. Jadi bisa carilah data yang menunjukkan alat-alat makan tuh bisa berbahaya juga. Coba cari, memperkuat argumen kamu. Baru kemudian ada perusahaan yang ya biasa ada cucu. Ya. Gitu ya. Jadi terus kenapa itu kok pakai digital? Ngadu dia memaknya. Ngadu memaknya nggak boleh menjipi katanya. Aduh, cucu gue dia ngadu karena nggak boleh berisik tuh ngadu. Dimarahin sama GP grandpa dipanggil. Terus ya. Terus berarti setelah yang tadi Bapak bilang untuk yang COVID sanitizer-nya berarti lanjut ke digital social media-nya ya. Sebenarnya bisa dibalik juga. Pertama digital marketing kenapa penting, baru itu juga bisa. Cuman yang penting adalah jangan kebanyakan. Itu aja. Jangan kebanyakan. Berarti nanti kalau dari Bapak ada saran nggak Pak berapa latar belakang itu jangan lebih dari 10 halaman sebenarnya. Oke, Pak. Jangan banyak-banyak. Yang banyak tuh kerjaan lo. Jadi jangan latar belakangnya 30 halaman. Kerjaan lo 10 lembar. Ya. Jangan. Ketika laporan pekerjaan itu yang lebih banyak. Oke, baik, Pak. Next, terus. Iya. Nah, untuk yang penggunaan dari sosial medianya itu saya ini dapatnya ini dari internet kemarin, Pak. Yang Hootsuite gitu, Pak.
Nah, ini dalam penggunaan waktunya, terus ada lagi yang paling menggunakan sosial media yang paling digunakan itu apa? Dulu. Dan Ini ini lu kan di atas paling di atas YouTube. Emang lu mau masukin juga ke YouTube ntar? enggak, Pak. Nah, Karena kan saya di sini apa? ambilnya Instagram. gimana, Pak? Iya, Lu Pak, yang masukin Instagram. Instagram pada nomor 3 loh. Ayo. Kalau ditanya kenapa nggak dimasukin ke YouTube juga? Ayo gimana? Tetap lu Karena bikin juga yang di YouTube. oh gitu ya, Pak. Iya, lu masukin aja. Lu kan punya ini. Itulah kenapa gue nggak mau masukin yang ini. Hah? Ya kalau nggak lu jangan masukin ini. Lu sih masing-masing mancing-mancing pertanyaan penguji aja. Ini paling keren YouTube. Kenapa kamu Instagram doang? Nah lo, ayo kenapa? Ayo. Juga sih, Pak. Kenapa nggak ditaruh di WhatsApp? Ini WhatsApp nomor 2. Ayo. Berantakan kamu nanti. Kenapa kamu cuma milih Instagram? Nah, gitu ya. Jadi kalau mau datanya ya jangan yang ini. Tapi kalau mau ini ya Anda pakai yang di YouTube juga berarti nanti. Kampanyenya di YouTube juga. Keren kan? Jadi multi platform. Oke, baik, Pak. Bisa kan? Bikin di YouTube juga. Anda jadi bikin podcast, masukin ke YouTube. Bisa. Kalau itu Anda kerjain, berarti ini boleh dimasukin nih. Kalau enggak, ya ngapain lu masukin ini kalau lu enggak terapkan? Ayo. Serap pilihannya di kamu. Soalnya Wilhelmina nggak pakai ini. Ya, tadi nggak pakai ya, Wel? Nah, terserah lu sih. Nggak bisa saya bikin YouTube Kalau lu ngapain masukin ini? Oke, Pak. Berarti nanti saya ganti yang ini ya, Pak. Ya. Nggak masukin. Oke. Boleh saya lanjut, Pak? Ya, terus. Oke, yang selanjutnya itu ini, sebentar. Atas. Turun lagi, sebentar. Atas lagi, sorry. Dibalikin lagi kan. Nah, stop. Turun lagi, sorry. Nah, YouTube kan? Ayo. Kalau ditanya sama penguji, lah Anda sendiri bilang YouTube. Kenapa nggak dipakai? Ayo, itu logika berpikirnya. Jadi, latar belakangnya Anda bilang YouTube penting. Nah, tanyanya kenapa YouTube kamu tidak pakai dalam strategi digital kampanye kamu? Nah, oke, Pak. Jadi Anda, ya kalau gini sih malah Anda tertantang bikin juga di YouTube. Versi YouTube-nya, versi di WhatsApp gimana, versi di Instagram gimana. Nambah, apa-apa. Nambah kerjaan kan, keren. Anda bikin aja podcast. Ya, Anda sendiri nih. Ayo ya. Nih, sehingga pada hal ini menjadikan peluang besar bagi suatu brand. Nah, Anda boleh bikin peluang besar di YouTube dong. Ya nggak? Ini kata-kata Anda sendiri bisa dibalikin nanti. Padahal Anda cuma Instagram toh, IGTV. Jadi bumerang sama saya ya, Pak. Mendingan cari data bahwa Instagram itu efektif. Baik, Pak. Itu bisa cari. Ya, seperti Wilhelmina juga harus cari juga tuh. Tadi, kenapa sosial media itu efektif? Kenapa Instagram efektif untuk promosi itu? Kalau ini kan YouTube dia. Ayo. Berarti nanti lebih tertuju kenapa sosial media Instagram itu lebih efektif digunakan gitu ya, Pak, untuk dalam tampilnya tadi. Kan Anda nanti bikinnya kan disuruh bikinnya di mana? IGTV, ya kan? Coba. Iya, Pak. Iya. Podcast, tapi masukinnya ke Instagram juga kan? Iya, tapi nggak ada podcast ya. Gitu kan? Iya, Pak. Kan harus ada banyak tuh yang perlu itu. Tapi YouTube enggak ya kayaknya ya? Enggak, Pak. Podcast juga enggak, cuman Reels. Reels Instagram tetap. Iya, podcast enggak. Podcast nggak apa-apalah, kenapa sih pada kagak bisa podcast? Podcast saya cuma ngomong doang. Kenapa misalnya gini, kenapa perlu sanitizer untuk alat makan? Anda bisa cerita di podcast. Pernah buka Anchor nggak? Anchor. Spotify.
Ya Allah, lu angkatan berapa sih? Kayaknya, aduh, jauh banget ya. Kagak ngerti begituan, astaga. Padahal anak-anak UMN, komunikasi, anak-anak baru itu biasa bikin podcast. Dia cerita kuliah daring aja bisa panjang berkali-kali tuh ngomongnya. Aduh, jangan mau kalah dong sama anak baru ya. Bahkan 2020. Ya, terus. Seterusnya ini belum saya ubah banget sih Pak untuk yang dari penelitian Udah logo. tadi masukan saya dikerjain ya. Iya Pak, pas saya Pak. Ini spoon clean itu apanya Soclean sih? Hampir mirip. Bukannya beradik. Coba cek deh, Pak. coba logonya. Mirip loh. Jangan-jangan Anda bikin sendiri nih logonya? Enggak Pak. Oh, iya kali. Ya, Wilhelmina pernah lihat Soclean nggak? Pernah Mirip ya Pak. ya? Mirip Mirip Pak. ya? Iya. Ini beneran perusahaan nih. Iya Pak, beneran perusahaan dari anak perusahaan Dreambox Pak. Tapi kayak Soclean ya. Ya udah. Dreambox bukannya agensi Pak. Ya. Agensi. Oh iya. Yang penting ada sih. Tapi jangan, ini beneran nih logonya kayak gini. Iya Pak, beneran dong Pak. Masa saya buat Pak? Ya udah kalau beneran sih. Soalnya kalau clean itu Soclean. Clean itu kan bersih. Soclean. Iya, ini Pak, spoon clean itu jadi sendok bersih. Nah, mungkin itu ya. Itu bisa diceritain nanti logonya. Ya. Oke, ada apa lagi, Kristen? Mungkin sampai situ sih Pak yang mau saya iniin Pak. Karena belum saya iniin banget. Intinya masukan saya tolong dimasukin ya. Iya ya. Pak, baik. Pastinya Pak. Ya. Dan yang paling pertama adalah supaya Anda enak ngerjainnya, Anda punya dasar yang kuat, segera didaftarkan dulu ke prodi. Ini udah mantep-mantep, lu bikin bab 1, bab 2, kalau kagak disetujuin, Wilhelmina, prosesnya gimana? Anda kirim ke prodi. Ya. Sebenarnya waktu itu saya kirim ke Pak Inko, cuman Pak Inko bilang langsung kirim ke Kaprodi aja lewat email Vkom. Terus dari Vkom saya dapat balasan katanya oke, udah nggak masalah katanya gitu. Lu belum dapat balasan nih, kita pertama ngomongin bab 1, bab 2, lu belum jelas. Oke Pak, baik. Nggak setujuin lagi. Langsung saya kirim nih. Percuma kita ngomong panjang lebar, apalagi untungnya baru latar belakang. Ntar kalau udah gitu kagak disetujuin Pak, ya Allah. Ya Allah. Ya, Kristen ya. Iya. Oke. Saya langsung kirim deh Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, ya berikutnya. Saya ya Pak. Oke dong. Bentar ya Pak. Kristen jangan dimatiin dulu Zoom-nya, jangan pergi dulu loh. Ntar lu pergi lagi. Oh enggak loh Pak. Enggak loh Pak. Tahu nih Kristen. Awas lu pergi loh. Kita bingung. Bentar. Enggak Pak. Nah, ini judul saya Pak, implementasi digital campaign dengan hashtag hype ini saya kepanjangan dari helping you expand business. Jadi saya ambil dari perusahaan Dreambox Pak. Jadi Dreambox ini suatu agensi. Agensi ini yang dimana dia biasanya ngebantu suatu brand untuk memperluas bisnis mereka. Makanya saya angkat expand bisnis. Ini boleh nggak Pak kayak gini judulnya? Enggak. Halo Pak. Oke ya. Aduh, banyak gangguannya. Ini udah dibikin suratnya belum? Amelia? Sudah Pak, saya sudah kasih ke Bapak juga. Kata Bapak oke. Saya bukan soloknya dari saya, dari prodi oke nggak? Iya, nanti saya kirim juga. Aduh. Kalau udah oke baru, ya Allah nih sama nih sama Kristen nih. Dari prodi udah oke belum? Sudah dapat surat persetujuannya Pak. Oh ya sudah jalan. Yang Kristen masih belum jelas nih. Yang Kristen ya. Kalau Anda, mungkin saya cuma mau tanya dulu nih. Sebagai bentuk pesan persuasif. Kenapa bentuk pesan persuasif? Jadi kan kalau hashtag biasanya kan bikin orang kayak
penasaran tuh Pak. Jadi kayak aduh Itu pengen berarti bentuk pesan penasaran dong, kalau bukan pesan persuasif. jadi ini Pak terpicu untuk Apa? pakai Dreambox ini biar bisnis mereka meningkat Pak, jadi Saya mau luas. tanya, kenapa Anda pakai pesan persuasif di sini? Karena menurut saya Hype ini jadi mempersuasi untuk menggunakan Dreambox Pak. Dreambox udah lama belum? Sudah dari 2012 kurang lebih Pak. Oh ya udah lama, nggak apa-apa, nggak boleh brand awareness nih emang, nggak boleh. Iya. Ya, sebagai bentuk pesan, berarti di dalam sebagai bentuk pesan persuasif. Buat apa? Buat kepada siapa? Kepada brand-brand yang Brand membutuhkan. siapa? Gimana? Jelas dong. Lo mau semua brand? Iya, klien-kliennya berbagai brand Pak. Brand di Papua juga. Yang tertarik kan mereka ngelihat Instagram ini Pak. Ya, jadi tahu. Mereka tertarik. Tahu, harusnya dijelasin minimal di latar belakang ya, bahwa ini tuh untuk klien Enggak, ini udah keren. Unlimited. Waduh, unlimited keren nih. Kita 3 jam aja, 4 jam boleh lah. Ini nggak pada punya pacar kan? Nggak pada pacaran kan? Enggak Pak. Jombloan. Pak, ngisi skripsi sama TA, ngisi laporan magang sama TA aja udah ribet Pak, apalagi mau ada pacarnya. Orang tuh ya kelihatan hidupnya itu pada saat ini menulis skripsi. Kalau menulis skripsinya ditemenin sama pacarnya lebih cepat biasanya. Tapi kalau ada masalah jadi memperlambat Pak. Oh gitu. Iya Pak. Pengalaman di sini. Ya. Apa? Jadi gimana Pak judulnya? Judulnya oke. Apalagi udah boleh ya sama prodi. Itu kalau saya sih udah kita ngomongin judulnya oke. Kalau belum diizinin prodi percuma juga. Ya enggak? Iya. Ya ini Anda udah disesuaikan ya. Oke, sebentar dulu. Oh iya Pak. Teori apaan? Teori dan konsep Pak maksudnya. Mana teorinya? Teori apaan? Oh iya, nggak tahu. Teorinya ini mana? Kan saya ngikutin dari. Iya, teori mana? Teorinya apa? Nggak tahu Pak, saya ngikutin dari ini kan, dari template. Jadi kayak. Iya, template itu teori dan konsep. Kalau pakai teori, kalau nggak pakai teori ya jangan pakai teori. Konsep aja yang digunakan. Kecuali pakai teori. Makanya gue tanya teori apa? Nggak ada ya Pak. Nah, harus dari umum dulu ya, komunikasi persuasif dulu mungkin di atas. Oh, sosial media marketing boleh lah, boleh, nggak apa-apa. Habis sosial media, kalau nggak gini deh, komunikasi persuasif, baru sosial media marketing, baru AISAS. Pindahin aja ya. Ya. Tinjauan karya sejenis berapa biji loh? Tinjauan karya sejenis 3 deh kalau nggak salah Pak. Coba bentar. Ya udah nggak apa-apa. Dari ini kita baru daftar isi dulu. Kalau 2 boleh nggak Pak? Saya 2. 5 lah. Banyak banget Pak. Kan si Amalia 3, lu 2, jadi 5 udah. Oh kaget. Itu minimal 2, minimal 2. Oh ya. Boleh nggak 5? Oke, boleh. Pak. Jangan sampai nggak ada, itu intinya. Ya 2 aja Pak. Ya. Iya. Seenggaknya sudah memenuhi syarat. Oke. Ini apa nih? Ya, ini apa nih yang di bawah nih? Tahun berapa? 2021. 2021. Penggunaan. Jadi di situ pencarian merek loh. Iya. Lo mencari brand. Jadi saya mikirnya kayak gini Pak, kan orang-orang pada menggunakan sosial media tuh untuk mencari brand-brand yang mereka percaya. Nah, tugas Dreambox ini mereka ngebantu untuk bantu mereka bisa di digital, bisa di message, bisa di
apa di digital. Saya mau tanya, jadi relevan nggak menggunakan ini? Harus gitu. Jawabannya Anda harus kalau di maksud saya, ya kenapa Pak? Enggak, maksud saya Anda harus punya logika argumen yang kuat ketika ditanya gitu kalau ujian. Kenapa pakai ini? Gitu. Iya. Kenapa nggak dimulai dengan penggunaan sosial media seperti Wilhelmina kan dimulai dari itu. Anda langsung ini loh, langsung menggunakan sosial network lagi, bukan sosial media. Ayo loh, ayo. Dengan sosial media ya. Oke. Apa sih? Tapi kalau menurut saya awalnya tentang sosial media di Indonesia gimana. Terus baru ke bawah-bawah, baru yang teknis. Ini kan udah teknis nih. Ya nggak? Ya nggak? Iya Pak. Ya, jadi lebih bagus yang pertama yang secara umum dulu. Oh, sosial media ini kenapa sih gini? Latar belakang itu kenapa kamu memilih kampanye digital itu penting? Ayo. Itu salah satunya karena saat ini penggunaan sosial media tinggi, ya nggak? Logikanya gitu. Terus perusahaan-perusahaan juga menggunakan sosial media dalam pencariannya, masukin ini, ya nggak? Iya. Terus tadi apa aja nih? Oh, dia banyak menggunakan Instagram. Ah, tadi masuk. Kecuali Anda mau bikin YouTube, tadi masukin kayak punya si Kriston mau bikin YouTube kan dia, ya. Kecuali lu nggak mau ya sesuaikan dengan itu. Jadi pertama kenapa memilih digital marketing? Kampanyenya kenapa penting? Kalau saya nyebutinnya sih awalnya kayak tadinya kan kalau menggunakan perusahaan-perusahaan brand-brand menggunakan aktivitas promosi itu dengan cara tradisional. Terus dengan adanya media digital, mereka beralih menggunakan platform sosial media, Pak. Jadi ya, kemudian tapi kampanye digitalnya pentingnya ditaruh di situ dulu, di situ. Okay. Ya, makanya ada kampanye digital. Baru alasannya apa argumennya ya tadi pertama jumlah sosial media usernya tinggi. Yang terus kedua tadi yang di Wilhelmina datanya bagus tuh tadi. E-commerce itu menggunakan sosial media tadi kan. Baru ternyata ternyata Indonesia ini ternyata penggunaan social network, baru social network. Social network dengan social media beda nggak? Sama nggak sih Pak? Network kan jaringan kan? Jaringan sama sosial media beda nggak? Ayo. Iya, beda. Makanya. Jadi pertama ya kan Anda digital sosial media kan, marketing digital sosial media. Nah, itu dulu baru salah satunya untuk mencari ya ini menggunakan social networknya brand bisnis. Ya. Jadi tolong diperbaiki ya. Ya. Oke, terus next. Intinya di latar belakang itu menjawab judul Anda sih. Judul Anda kan tadi buat melihat implementasi, judulnya apa? Sorry, ke depan lagi deh judulnya. Digital campaign yang hashtag yang saya jadi jalankan. Pertama ya kenapa digital campaign itu penting? Terus kenapa menggunakan bentuk pesan persuasif itu penting? Terus yang ketiga kenapa Anda memilih tadi bikin karya di hype ini gitu dengan hashtag hype. Oke. Iya itu ya kalau soal remboknya jangan banyak-banyak kan ini tugas akhir bukan magang. Oke. Kan tugas akhir bukan ngomongin apa yang dilakukan oleh Dreambox. Oh jadi ininya dihapus ya. Oke. Iya kan gak usah panjang-panjang ya karena ini kan ada apa bedanya sama magang lu berarti. Oh iya sih Pak. Iya. Kalau di magang ya oke lah kerjaan dia lu magang ya oke lah. Tapi ini kan tugas akhir. Itu yang membedakan kamu. Saya mau tanya sama ini emang tugas akhir itu Anda punya ini nggak pembimbing yang desain nggak? Belum Pak.
Nah, harus dapat. Itu kita nyari sendiri atau ada Cari rekomendasi? sendiri. Oh. Saya saranin ambil dari DKV, dosen-dosen DKV coba deketin, banyak tuh. Ayo. Harus ada pengantar dari ini nggak Pak Fikom atau apa? Coba minta surat sama Bu ini deh, Bu Natalia deh. Dosen yang bisa dipilih siapa gitu. Banyak kali yang ahli-ahli desain dosennya. Itu kalau di UMN. Misalnya Anda Ya, punya... Pak, itu prosedurnya gimana, Pak? Ya bikin surat lah, minta izin lah. Masa lu main nyodong-nyodong aja di jalan. Pak, nanti... Minta suratnya ke Kaprodi gitu, Pak? Bu Natalia tadi katanya. Minta Bu Natalia itu. Dulu. Kan harus ada dosen tambahan ya. Ya kan? Iya. Nah, Pembimbing. Iya. Pembimbing yang untuk teknis ya Anda kan karena tugas akhir ya. Kalau Anda digital marketing ya yang jago digital lah. Kalau saya itu yang videografi, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa. Tapi kan ada suratnya, udah pakai surat belum? Kalau itu saya belum dapat surat. Belum itu. Minta surat sama Bu ini supaya lebih resmi. Ya, jadi Jadi supaya suratnya dikasihin ke dosen yang iyalah, bimbing itu nanti ya, Pak. Iyalah. Iya, langsung. Ya udah langsung aja ya, Pak, berarti. Oke, Tapi Pak. saya mungkin Saya minta. dikasih CC-nya lah kalau Anda pakai email CC. Oh, oke, Pak. Kenapa? Supaya karya Anda ini benar bagus. Ya, jadi ada apa? Kan harus begitu kalau tugas akhir. Jadi nggak sekadar cuma dari dosen pembimbing aja. Ya, minimal apa yang Anda kerjakan itu harus ada ahlinya juga. Kriston misalnya digital marketing ya harus siapa nih yang jago videonya ya bikin videonya, cari dong. Satu aja, satu apa dua sih? Dua ya, apa satu? Aturannya. Kemarin pas lagi pengarahan bilangnya berapa? Dosen pembimbing dari luar. Satu, ya, Pak, kayaknya. Satu. Ya. Satu. Tapi minimal 2 kali bimbingan. Iya, nggak apa-apa. Ya kalau itu pada saat Anda bikin karya. Oke, Pak. Ini Pak, saya bikin kampanyenya kayak gini ya. Gimana menurut pendapat Bapak gitu? Itu. Emang itu peraturan ya harus kita ikutin lah. Ya. Tapi nanti kalau udah mau bikin karya. Kalau ini Pak, kalau alasan ini kalau saya kayak membuat karya untuk ini apa sih? Merupakan tempat praktik magang. Gimana sih? Anda tugas akhir bukan pragang nih. Iya, maksudnya Dreambox ini saya ngambil tugas akhir ini dari tempat praktik magang saya, makanya orang udah tahu itu. Tapi Dreambox ini lebih ke arah gini loh. Dreambox ini punya program yang namanya Hype. Gitu aja. Saya yang buat Kak, Pak, maksudnya. Hype itu. Gini, berarti Anda punya inisiatif waktu di tempat magang untuk membuat Hype ini gitu loh. Jadi bedanya apa sama tempat ini loh, yang ini yang di atas itu loh, menuju Dreambox merupakan tempat pokok ini yang nih saya gini nih. Ini loh. Ya. Yang saya tanda panah itu. Tolong diiniin. Jadi jangan sampai lu tugas akhir memagang sama dong. Iya enggak? Harus ada bedanya dong. Iya, oke. Itu aja sih. Jadi kalau gini bedanya apa sama tempat praktek magang? Kan tugas akhir, Anda. Jadi kalau gini berarti Anda menawarkan Hype ke Dreambox yang kebetulan adalah tempat magang saya gitu. Oh, oke. Banyak-banyak. Intinya adalah Anda menawarkan digital marketingnya ke mereka. Gitu, ya. Oke, Pak. Wilhelmina lagi ngapain tuh? Tidur. Wilhelmina, wah, tidur dia. Lagi lemot kayaknya. Lemot, oke. Oke. Ini reasonnya. Reason kenapa? Kenapa lu gini? Ini bukan magang. Boy.
Enggak Pak, maksudnya nanti saya mau munculin di Instagramnya, mau ngasih tahu kalau perusahaan-perusahaan yang butuh Dreambox ini mereka kekurangan ini, maka kita menarik dengan pesan persuasif. Itu kan yang akan kamu lakukan, jangan ini dong. Berarti jangan di sini ya? Gila, ini kan apaan? Emang lu magang lagi ini mah? Enggak sih Pak. Kayak magang, kan lu tugas akhir. Oke. Ya. Oke. Tolong bedain ini tugas akhir bukan magang. Kalau magang terserah lah lu. Dia yang melakukan 8 call itu, iya Anda melaksanakan itu. Kan ini Anda bagian dari magang, tapi Anda punya tugas karya gitu. Jangan ditonjolin magangnya. Karya Anda yang lebih ini. Siap Pak. Ya. Tugas karya ya, jangan tujuan karya jangan, karena untuk syarat sebagai sarjana apaan tuh? Nggak ada Pak. Oh, kirain mau ditulis itu. Ini meningkatkan aktivitas sosial media Dreambox. Soalnya kan dia nggak aktif Pak. Mereka isinya cuma portofolio, makanya saya berinisiatif coba buat soal pesan persuasif kagak ada di sini tujuan karya. Ayo coba meningkatkan awareness. Waduh, emang Dreambox baru perusahaan kemarin sore. Ayo, masa masih brand awareness aja? Ayo. Ini nggak konsisten. Baiknya apa, Pak? Baiknya apa, Pak? Nah, sekarang gini, katanya dari 2012, ya nggak? Sekarang udah tahun berapa? Oke. Masa masih brand awareness juga? Berarti perusahaannya nggak berhasil dong kalau gitu. Brand awareness itu kalau perusahaannya belum dikenal, ya nggak? Iya. Aduh, belajar kuliah lagi tuh brand awareness dah. Enggak Pak, kan maksud saya kira-kira. Jadi jangan brand awareness dong. Tadi judul Anda nggak ada brand awareness. Malah tujuan karya meningkatkan brand awareness. Gimana sih? Antara tujuan dengan judul nggak nyambung nih. Ya. Nanti pas saya Coba nih, Kriston nih jago nih soal brand awareness. Brand awareness tuh biasanya buat perusahaan yang baru umur berapa? Brand awareness. Baru umur minimal menurut saya itu 3 bulan, Pak. Sampai? Kalau yang ya 7 atau 8 gitu, Pak. 8 apa? Maksimal setahun lah. Bulan, Pak. 9 apa? Bulan kan? Iya, Pak. Iya, kalau udah 12 tahun masih brand awareness nggak, Kriston? Enggak, Pak. Soalnya itu udah mengerti tentang produknya si Dreambox itu apa gitu. Iya, kalau lu masih ngomongin brand awareness, berarti perusahaannya tuh nggak berjalan di tempat. Jadi istilahnya jangan brand awareness nih, salah. Hati-hati loh. Oke. Saya perbaiki. Iya, terus. Ya, ini baru 2 sih, Pak. Mana? Ya. Oke ya, baru ini doang. Ya, baru 2 kan. Ya disuruhnya 5 ya Pak, kalau nggak salah kegunaan karya. Iya dong. Saya baru lihat template yang terbarunya Pak. Aduh. Ini saya ikutin KC UMN Pak. Ya, tapi yang bagus yang ini ya, kegunaannya yang banyak. Terbaru ya, iya. Oke. Ya, jadi masih banyak yang perlu diperbaiki nih. Tinjauan karya sejenis, terus udah. Ya, ini. Nggak apa-apa, terus next. Teori. Ya. Aduh, maaf. Kalau lu nggak pakai teori, jangan disebut teori dong. Iya, masih susah bedainnya, Pak. Ini Santoso siapa nih? Santoso temen lo, Santoso. 2017. Ini dari buku, Pak. Dari buku. Buku apa? Coba. Buku apa? Bentar, Pak. Saya lupa. Aduh. Ya, daftar isinya bentar, Pak. Saya lupa. Nanti saya ini lagi deh, Pak. Kalau misalnya social media marketing itu cari buku yang babonnya lah, buku yang udah terkenal lah. Kalau nggak salah Santoso sering banget Pak bikin. Nah, itu buku. Halaman berapa? Yo. Oh, jadi halamannya juga ya, Pak. Ya, kalau lu buku, lu pakai modelnya siapa? Harus konsisten sih. Kalau memang nggak pakai halaman nggak apa-apa sih, tapi jelas ini. Harusnya ketika diklik udah tahu nih, lu tahu dari mana, mestinya lu diklik langsung nih. Ayo. Iya, soalnya
Ini Lo ngambil Digidocs bukan. baca buku orang atau ngambil dari skripsi orang atau tugas akhir orang nih? Baca, Hah? Pak. Baca apa? Baca. Baca bukunya. Ya. Harusnya langsung diklik, langsung ada loh. Kalau memang sudah diinin, udah kelihatan tuh. Karena saya bukan pakai Google Gdocs, Pak. Microsoft Word nanti Pakai saya apa? ini. Pakai apa dong? Yang ini kan, Pak, harusnya yang kalau diklik kan kalau Iya dong. Ya, citasinya, teknik citasinya saya belum benerin, Pak. Nanti saya benerin. Jadi kalau udah gitu tinggal, oh ini jelas nih ada nih Pak. Jadi gitu ketika ujian enak. Ini saya ngambilnya dari sini Pak. Nah, gitu. Hebat, Pak. Iya gitu aja deh. Ya, ini belum. Terus sosial media marketing masa cuma satu paragraf doang terus udah, ya Allah. Ini kan masih mentahan, Pak, belum. Oh, mentahan. Jangan sedikit banget ya. Di sosial media marketing cuma satu paragraf, ya Allah. Terus langsung SAS. Ya Allah nih, makanya berapa halaman cuma ntar. Iya. Ya harus banyak nih. Sosial media marketing kan banyak, yang bukunya aja banyak. Aduh, e-booknya aja banyak. Cari dong sosial media marketing itu apa aja, gini. Nah, baru dalam tugas karya saya menggunakan yang ini. Gitu dong. Kan dia punya strategi juga kan, strateginya gimana nih. Nah, saya pakai ini nih, saya pakai Aisas. Ini apa sih Aisas? Aisas itu bagian apa? Model apa? Ayo, model apa? Ayo. Attention, interest, apa tuh? Saya lupa kan jadi bentar, Pak. Kalau Anda melakukan penelitian. Oh iya. Nah, Anda kan tugas akhir. Anda kan cuman bagaimana strategi digitalnya. Terus tadi pesan persuasif. Kok pakai Aisas sih? Ah, ya emang lu mau lakuin nih? Aisas, ayo. Attention-nya gimana? Coba nih, saya mau cek deh. Kalau Anda saya pakai penguji, saya jadi penguji Anda. Attention-nya gimana? Ayo. Attention-nya jadi misalkan ada suatu brand yang ngelihat Instagram di Dripbox misalkan. Emang Anda mau melihat brand? Kan Anda karya. Ayo. Jadi nggak boleh. Saya lihatnya dari point of view si ini Pak, sebuah brand. Jadi misalkan Kongwan, dia masih digital. Kalau mau begitu, bahwa Anda kan lebih banyak ke digital marketingnya kan? Itu yang lebih banyak. Aisas ini apakah sampai perilaku? Emang Anda mau ngurusin perilaku orang? Ayo. Nggak cocok nih Aisas nih. Nggak cocok. Mendingan bagaimana pembuatan pesan yang persuasif. Kan judul Anda pesan persuasif, nggak pakai Aisas itu buat apa? Oke, Pak. Ya kan? Aisas itu kalau misalnya bikin skripsi, Anda nih Aisas nih, pakai Aisas nih. Sampai akhirnya dari attention sampai S yang terakhir apa? Sharing. Itu, tapi kan ini kan Anda nggak lakukan itu kan? Oke, Pak. Kan Anda tugas Anda bagaimana mengimplementasi strategi digital marketingnya kan, campaign ya. Kampanye digital yang lebih banyak mestinya. Mana kampanyenya? Campaign digital. Oke, Pak. Aisasnya buang aja dah. Siap. Nggak relevan. Ya, itu model lagi. Ya. Lebih baik strategi kampanye aja, strategi kampanye coba. Oke. Ya. Jadi kalau Anda gini loh, Anda kan soal strategi kampanye ngapain ngomongin Aisas, logikanya gimana? Coba. Ini mah penelitian, kan tugas akhir. Saya mikirnya dari pandangan brand. Pandangan brand, kan Anda kan membuat tugas akhir ini. Jadi kalau Anda bikin digital kampanye itu gimana? Gitu. Gitu. Jadi pola pikirnya dibalik ya. Ini Anda lagi bikin tugas akhir yang nantinya akan diterapkan di tengah masyarakat, terutama perusahaan-perusahaan itu. Lewat hype-nya ini loh. Nah, kira-kira konsep atau teori, kalau nggak pakai teori, konsep apa yang relevan ketika saya mau bikin tugas akhir ini, gitu. Jangan pola pikirnya bikin skripsi, beda lagi.
Ya? Siap, Pak. Oke, perbaiki ya. Ini masih banyak yang perlu diperbaiki nih. Hani, Siap, baru Pak. masuk nih Hani. Aduh, Kenapa, Pak? ini kamu baru masuk. Enggak, saya udah dari tadi. Saya baru on cam, Pak. Saya iya. tadi laptopnya mati. Ya udah. Ada lagi pertanyaan Amelia? Ini revisinya minimal atau maksimal berapa hari, Pak? Semampu Anda. Oke, Pak. Anda kan sambil magang kan? Iya, Pak. Ya udah santai aja. Anda kan targetnya tahun 2022 kan? Bukan 2021 Iya, Pak. kan? Ya santai aja. Kalau 2021 keburu enggak loh November. Udah lewat juga Pak yang tahap pertama. Nah, Iya. itu katanya udah nggak bisa. Ya nggak? Soalnya laporan magang pun masih bab 1, Pak, ininya. Iya, makanya. Terus lo mau bikin apa kalau bab 1? Ini Belum memang dicek, Pak. bukan. Maksudnya untuk ujian gini kan memang ternyata waktunya udah lewat ya. Tugas akhir kemarin. Ada 2 batch gitu, Pak, dibagi. Satu batch yang lain mana? Kapan? November kalau nggak salah. Oh, saya belum tahu. Kalau skripsi itu ada lagi Januari. Kemarin terakhir ujian. Saya nggak tahu tugas akhir. TA juga Januari, Pak. Januari itu ternyata. Jadi memang harusnya Anda magang dulu lah, lebih mantep magang, terus coba perbaiki konsep-konsepnya ya. Siap, Pak. Ya. Oke.